Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kembali lagi bersama Mimin di sini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Kali ini Mimin akan kembali menyajikan alur cerita dari film Kung Fu Panda 2 yang rilis di tahun 2011 lalu. Kung Fu Panda 2 adalah film drama komedi wuxia animasi komputer Amerika 2011 yang diproduksi oleh DreamWorks Animation dan didistribusikan oleh Paramount Pictures. Sequel Kung Fu Panda 2008, ini adalah angsuran kedua dalam warabala Kung Fu Panda dan disutradarai oleh Jennifer Yu Nelson dalam debut sutradara. Film ini dibintangi Jack Black, Angelina Jolie, Dustin Hoffman, Seth Rogen, Lucy Liu, David Cross, James Hong, dan Jackie Chan mengulangi peran karakter mereka dari film pertama, dengan Gary Oldman, Michelle Yeoh, Danny McBride, Dennis Haysbert, Jean, Claude Van Damme, dan Victor Garber menyuarakan karakter baru. Bagaimana keseruan ceritanya? Yuk mari kita simak video berikut ini. Dahulu kala, kota Gongmen dipimpin oleh keluarga merak yang bijaksana. Mereka berhasil menciptakan kembang api yang indah untuk membawa kebahagiaan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Namun, putra mereka yang bernama Tuan Shen punya pemikiran lain. Dia menemukan bahwa bubuk mesiu di dalam kembang api tidak hanya bisa mempercantik langit, tetapi juga bisa diubah menjadi senjata pemusnah yang mematikan. Melihat ambisi gelap Shen, orang tuanya yang cemas langsung menemui seorang peramal kambing tua. Sang peramal meramalkan bahwa jika Shen terus berjalan di jalur kekerasan, suatu hari dia akan dikalahkan oleh seorang prajurit Yin dan Yang, prajurit dengan lambang hitam putih. Mendengar hal itu, Shen langsung menyimpulkan bahwa prajurit itu pasti seekor panda. Bukannya bertobat, Shen malah memimpin pasukan serigalanya untuk membasmi seluruh panda di Tiongkok demi mengubah nasib. Namun, tindakan keji ini justru mengunci takdir buruknya sendiri. Karena terkejut dan kecewa dengan pembantaian tersebut, orang tua Shen mengusir putra mereka sendiri. Sambil pergi meninggalkan istana, Shen bersumpah akan kembali untuk membalas dendam dan membuat seluruh Tiongkok bertekuk lutut di kakinya. 30 tahun pun berlalu dalam pengasingan. Shen sibuk membangun meriam raksasa. Karena kehabisan pasokan besi, dia memerintahkan pasukan serigalanya untuk menjarah seluruh desa terpencil di Tiongkok demi mengumpulkan logam mulia dan besi tua. Meriam ini menjadi senjata modern yang sangat ditakuti karena belum ada tandingannya di dunia persilatan. Sementara itu, di Lembah Perdamaian, Po sedang menikmati masa-masa indahnya sebagai prajurit naga. Bersama sahabat-sahabatnya, yaitu 5 pendekar tangguh, Tigres, Mantis, Viper, Crane, dan Monkey, mereka selalu kompak menjaga kedamaian lembah. Namun, Master Shifu mengingatkan Po bahwa dia belum mencapai tingkatan kedamaian batin. Shifu menjelaskan bahwa kedamaian batin adalah kemampuan spiritual tingkat tinggi. Jika sudah mencapainya, seorang master bahkan bisa mengendalikan materi di sekitarnya tanpa menyentuhnya sama sekali. Banyak master kungfu harus bermeditasi puluhan tahun tanpa makan dan minum demi bisa menguasai ilmu ini. Saat pasukan serigala buah utusan Shen menyerang sebuah desa untuk merampas logam, Po dan 5 pendekar datang menghadang. Di tengah pertempuran, Po mendadak syok dan kehilangan fokus. Dia melihat sebuah simbol di baju zirah pemimpin serigala yang memicu ingatan masa kecil, kilas balik tentang ibunya. Akibatnya, para serigala berhasil memukul mundur Po dan kabur membawa logam jarahan. Tigres bingung mengapa Po tiba-tiba bengong di tengah pertarungan sengit. Pulang ke rumah, Po langsung bertanya kepada ayah angkatnya, Tuan Ping, tentang asal-usul dirinya. Tuan Ping akhirnya jujur bahwa dulu dia menemukan Po saat masih bayi di dalam peti sayur bersama tumpukan lobak. Karena tidak ada yang mencari bayi panda itu, Tuan Ping mengadopsinya dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Kembali ke kota Gongmen, Tuan Shen datang menantang dewan penguasa kota, yaitu Master Badak Petir, Master Sapi, dan Master Buaya. Di hadapan para master kungfu, Shen mengeluarkan senjata meriamnya. Hanya dalam satu tembakan dahsyat, Master Badak Petir tewas seketika. Tradisi kungfu terancam punah oleh teknologi meriam baru ini. Shen pun merebut kota, memenjarakan Master Sapi dan Master Buaya, serta mengabaikan peringatan sang peramal yang terus mengingatkannya soal takdir. Mendengar kabar duka tersebut, Master Shifu mengutus Po dan kelima pendekar ke kota Gongmen untuk menghentikan Shen.
Sepanjang perjalanan, fokus Po berantakan karena terus dihantui mimpi buruk tentang orang tuanya. Tigres menyadari bahwa ada konflik batin yang sedang dipendam oleh Po. Sesampainya di Gongmen, kota itu sudah dijaga ketat oleh pasukan serigala. Atas bantuan seekor domba, Po dan timnya menyelinap ke penjara untuk membebaskan Master Sapi dan Master Buaya. Namun, kedua master tersebut sudah putus asa. Mereka menganggap kungfu sudah mati dan menyerah pada senjata meriam Shen demi keselamatan warga kota. Di tengah perdebatan, posisi mereka ketahuan, hingga akhirnya Po dan kelima pendekar tertangkap oleh pasukan serigala. Po dan kelima pendekar dibawa ke menara istana Shen. Berkat trik cerdik mantis yang berhasil menipu penjaga, mereka mampu melepaskan diri dan menghancurkan meriam prototipe milik Shen. Namun, lagi-lagi Po kehilangan fokus saat melihat simbol yang sama di bulu ekor merak milik Shen. Shen memanfaatkan momen itu untuk kabur dan memerintahkan pasukannya menghancurkan menara dengan meriam besar. Crane bahkan terluka di sayapnya saat mereka meloloskan diri. Setelah selamat, Tigres memarahi Po karena kecerobohannya. Po akhirnya mengaku bahwa Shen ada hubungannya dengan malam di mana dia terpisah dari orang tuanya. Demi keselamatan Po, Tigres memerintahkan Po untuk tinggal di tempat persembunyian, sementara kelima pendekar pergi untuk menghancurkan pabrik meriam Shen. Namun, rasa penasaran membuat Po nekat menyusup ke pabrik meriam sendirian. Tindakan ceroboh ini malah mengacaukan rencana kelima pendekar hingga mereka semua tertangkap. Di hadapan Shen, Po menuntut jawaban. Shen dengan kejam berbohong dan mengatakan bahwa orang tua Po sengaja membuangnya karena benci. Setelah itu, Shen menembak Po dengan meriam hingga terpental jauh ke sungai. Beruntung, Po yang terluka parah diselamatkan oleh peramal kambing tua yang ternyata diasingkan Shen ke desa masa kecil Po. Di desa yang hancur inilah, sang peramal membantu Po menghadapi masa lalunya. Po akhirnya ingat kejadian yang sebenarnya. Orang tuanya tidak membuangnya, melainkan mengorbankan diri mereka demi menyelamatkannya dari pasukan serigala Shen. Ibunya menyembunyikannya di dalam peti lobak agar dia tetap hidup. Peramal mengingatkan Po bahwa meski masa lalunya pahit, dia telah tumbuh dengan bahagia di lembah perdamaian. Menyadari cinta kedua orang tuanya, hati Po menjadi tenang. Disinilah Po akhirnya berhasil mencapai kedamaian batin yang sempurna. Dengan kekuatan barunya, Po kembali ke pelabuhan kota Gongmen tepat saat Shen bersiap melayarkan armada kapal perangnya untuk menjajah Tiongkok. Kelima pendekar sudah diikat di tiang kapal untuk dieksekusi. Po beraksi dan berhasil membebaskan teman-temannya. Bantuan pun tiba dari Master Shifu, Master Sapi, dan Master Buaya yang telah mendapatkan kembali keberanian mereka. Bersama-sama, mereka mengacaukan armada kapal Shen. Karena panik, Shen memerintahkan meriam utamanya ditembakkan secara membabi buta, bahkan sampai mengorbankan pasukannya sendiri agar jalannya terbuka. Ledakan itu mengempaskan semua pendekar ke air, menyisakan Po yang berdiri sendirian di tengah kepungan armada kapal Shen. Saat bola-bola meriam berapi ditembakkan ke arahnya, Po menggunakan teknik kedamaian batinnya. Dengan gerakan yang anggun seperti menari, dia menangkap bola meriam panas tersebut dengan tangan kosong, memutarnya, dan memantulkannya kembali ke arah armada kapal Shen hingga semuanya hancur lebur. Tembakan terakhir diarahkan langsung ke kapal induk Shen. Kapal itu meledak hebat. Di tengah puing-puing kapal yang karam, Po menawarkan pengampunan dan meminta Shen untuk merelakan masa lalu demi menyembuhkan luka hatinya. Namun Shen menolak. Dia menyerang Po dengan tombak secara membabi buta. Dalam pertarungan jarak dekat itu, tebasan tombak Shen tidak sengaja memotong tali penahan sisa meriam raksasa yang rusak. Meriam berat itu runtuh dan menimpa Shen bersamaan dengan tenggelamnya kapal tersebut. Setelah menang, Po kembali ke lembah perdamaian. Dia memeluk Tuan Ping dan menegaskan dengan penuh kasih bahwa Tuan Ping adalah ayahnya. Namun, di saat yang sama, jauh di sebuah desa rahasia yang tersembunyi di balik pegunungan, ayah kandung Po yang ternyata masih hidup bersama sekumpulan panda lainnya, mendadak menatap langit dan merasakan bahwa putra kesayangannya masih hidup. Itulah alur cerita dari film Kung Fu Panda 2 yang barusan Mimin bahas alur ceritanya.
Tulis dong di kolom komentar pendapat kalian tentang film satu ini dan bisa kali share ke teman-teman kalian untuk meramaikan video ini. Like dan komen yang banyak, dan tentunya Mimin mengharapkan kritikan dan saran yang membangun untuk channel ini. Follow channel ini supaya kalian tidak lupa untuk menonton konten-konten selanjutnya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.